Geger laporan polisi yang dibuat AMI BMJ ke Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Maret 2024 rupanya telah diproses penyidik Polda Metro Jaya. Siang tadi, AMI BMJ dan asistennya dipanggil penyidik untuk menjalani berita acara pemeriksaan BAP atas laporan polisi yang telah dibuatnya terhadap Aden Wong suaminya dan pedangdut diduga Tisha Erni yang diduga sebagai pelakor dalam rumah tangga AMI Aden Wong. Keduanya dituduh ada dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap balita berusia 4 bulan atau kekerasan terhadap bayi alias child abuse. Ya, selama ini AMI BMJ telah berteriak lantang atas nasibnya yang dipisahkan secara paksa dari keempat anaknya, bahkan anak balitanya yang masih membutuhkan ASI eksklusif darinya. Selain AMI dibela selebriti, netizen hingga publik, posisi Aden Wong dan Tisha Erni justru dihujat oleh netizen, apalagi melibatkan anak-anak dalam prahara rumah tangga mereka. AMI BMJ menggalang dukungan dan bantuan, termasuk meminta dukungan dari Presiden Jokowi. Benarkah Tisha Erni dan Aden Wong terancam di penjara dan Aden Wong kehilangan hak asuh anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara panas rumah tangga AMI BMJ dan Aden Wong masih terus bergulir. Teranyar laporan polisi yang dibuat AMI BMJ ke Polda Metro Jaya atas Aden Wong dan Tisha Erni rupanya ditanggapi dengan sigap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Siang tadi, AMI BMJ beserta asistennya menjalani proses berita acara pemeriksaan BAP atas laporan polisi yang telah dilayangkan AMI pada tanggal 6 Maret 2024 terhadap Aden Wong dan Tisha Erni dengan tuduhan adanya dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif. Seperti apa proses pemeriksaan yang dijalani AMI BMJ dan asistennya siang tadi di Polda Metro Jaya? Benarkah Tisha Erni dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan, serta dugaan menghalangi pemberian ASI eksklusif yang berdasarkan pasal 430 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terancam pidana penjara selama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret, Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban, saudari BMJ, yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Untuk saudara TE yang mana sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang mana dikenakan ancaman pidana 1 tahun penjara
dan denda 10 juta rupiah. Dan untuk pasal 430 Undang-Undang Kesehatan, yaitu menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif, dikenakan pidana selama 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Pada intinya langkah yang diambil oleh Ibu Emi itu udah benar ya, benar dan tepat untuk melaporkan di mana diduga adanya pasal 284 atau perzinahan ya. Itu udah benar untuk melapor di koridor yang benar kepolisian dan akan tindak lanjut. Tapi memang untuk pasal 284 memang untuk pembuktiannya itu memang harus akurat. Kita bilang pelapor kan juga memang karena ini suami orang ya, suami orang. Pelapor di sini ya tolong lebih bijaksana kali ya. Ini kan statusnya masih suami orang, kecuali udah berpisah dalam arti duda ya. Ya mungkin dari pihak sananya ya wanita tersebut atau ibu tersebut mengetahui posisinya. Pada dasarnya kan mereka itu WNA ya. WNA yang mana memang cuman kan memang TKP-nya Indonesia kan. Jakarta, TKP Jakarta. Udah benar tindakannya. Tapi kan memang ini kan masalah lagian hati nurani ya. Mungkin saya udah berapa kali bilang hati nurani di mana antara pelapor dan terlapor harus ketemu. Ya, keberadaannya di mana pelapor atau terlapor kita nggak tahu di mana kan. Dan diselesaikan dulu lah di Singapura kan. Mereka saya dengar nikah di Singapura. Selesaikan dulu lah. Mereka apa mau bisa baik-baik, anak-anak bagaimana nanti ke depannya. Karena memang masalah warga negara segala macam memang kan sama manusia. Ya, jadi harus pakai hukum Indonesia memang. Tapi kan mengenai perceraian segala macam mereka berpisah kan memang harus di Singapura kan. Nanti biarlah pengadilan Singapura yang berhak untuk memutuskan siapa nanti hak asuhnya. Langkah AMI BMG yang sebelumnya masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan bisa bertemu kembali dengan keempat anaknya, khususnya anak bungsunya yang masih balita karena masih membutuhkan ASI. Salah satunya dengan meminta dan memohon bantuan kepada Presiden Jokowi. Permintaan tersebut ia sampaikan melalui video yang dipostingnya di sosial media. Intinya, AMI BMG hanya meminta tolong agar ia bisa menemukan keberadaan anak-anaknya dan bisa bertemu dengan mereka, lantaran sampai saat ini ia kehilangan jejak keberadaan anak-anaknya yang ia duga Aden Wong dibantu oleh artis Tisha Erni membawa kabur anak-anaknya. I'm looking for the help from Indonesia police, immigration, and also maybe the President of Jokowi, and also Singapore police and immigration, and Singapore minister. Please help me to locate my kids, especially for my 4-month-old baby. This week is the 8th week that the baby was taken from me. The baby was a 2-month-old and the baby was a full breastfeeding baby. I believe all the mommies know that how blessed we are to provide the breast milk to the baby. And my husband used to say that my eldest one, although she's skinny, she not easily fall sick because I breastfed her the longest. Then why do you deprive my baby's right to be fed? I'm just so worried that my baby can suffer from stunting. Please help me to locate where my kids are. Kasus ini kan cukup viral ya, ya namanya manusia berhak dong. Kan Presiden Jokowi kan, presiden kita kan, ya saya rasa juga presiden juga melihat perkara ini juga karena perkara ini lagi booming juga memperhatikan ya. Ya semoga saja bisa di mana kasus ini dapat perhatian dari presiden. Pasangan Uya Kuya dan Astrid pun menanggapi kasus Aden Wong dan AMI BMG yang kini masih menjadi bahan perbincangan publik. Ikut terseretnya anak-anak dalam prahara rumah tangga mereka sangat disayangkan oleh Uya Kuya dan Astrid.
Apalagi ketika anak-anak tampil di sosial media tanpa menerapkan sistem sensor. Bagi mereka, apapun permasalahan yang terjadi antara orang tua, jangan sampai anak diikut-sertakan, karena hal itu akan merusak psikologis anak dan masa depan mereka. Terlepas dari kesalahan siapa masalah rumah tangga mereka, anak tidak sepatutnya jadi korban. Jadi biar gimana pun, anak tuh berhak tumbuh kembang bersama kedua orang tuanya. Tidak boleh salah satu orang tua menguasai, mendoktrin pikiran anak itu dengan doktrin-doktrin si ibu nggak baik, si bapak nggak baik. Biarlah masalah kedua orang tua ini jadi masalah mereka masing-masing. Ya, anak-anak jangan ikut campur. Jadi saya juga menyesalkan anak-anaknya ikut tampil gitu kan. Jadi anak-anak juga nggak ngerti gitu. Cuman yang menampilkan saya kurang etika aja. Kalau lihat deh anak-anak di tempat gue, kalau bicara kasus orang tua pasti anak-anak tuh nggak ada di tempat gue. Kalaupun ada anak-anak korban, misalnya korban bullying, korban pelecehan ya, pasti bata belakang atau nggak di blur dan identitas dirahasiakan. Jadi memang podcaster atau mungkin harus lebih belajar banyak tentang etika jurnalisme, etika broadcasting, ya belajar sama gue lah. Apalagi ini kan menyangkut masalah keluarga, masalah orang tua, sebaiknya anak-anak jangan ikut sertakan, mungkin untuk podcaster jangan. Gue aja masih banyak belajar kok. Menurut gue gini aja deh, intinya orang tua itu jangan ikut campurin anak buat masalah orang tuanya. Gak kasihan perkembangan psikologis anak di masa mendatang. Sekarang mungkin anak bisa didoktrin segala macam, tapi saat anak dewasa, traumanya dia nanti setelah besar, kasihan. Laporan AMI BMG terhadap Tisha Erni di Polda Metro Jaya mulai ditindaklanjuti polisi dan Tisha Erni terancam dipenjara. Lantas, seperti apa pula geramnya masyarakat atas sikap Tisha Erni yang diduga memicu terjadinya prahara dalam rumah tangga AMI BMG dan Aden Wong? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Perseteruan AMI BMG versus Aden Wong pasca pengambilan paksa keempat anaknya yang melibatkan orang ketiga diduga adalah biduan Tisha Erni mengundang kegeraman banyak pihak. Hadirnya diduga orang ketiga sebagai pemicu meletupnya prahara dalam biduk rumah tangga AMI dan Aden Wong membuat banyak orang mendesak berbagai pihak terkait agar mementingkan sisi kemanusiaan dalam kasus ini dan menerapkan proses hukum seadil-adilnya. Menurut publik figur Tansil Cheryl, ia berharap agar laporan AMI BMG ke polisi bisa segera diproses termasuk dugaan perzinahan. Tansil mengaku sudah bertemu AMI BMG dan mendengar kisah dan keluh kesahnya sebagai seorang ibu yang dipisahkan secara paksa dari anak-anaknya oleh suaminya. Halo, kamu pada ngikutin nggak kasusnya Ibu Emi, warga negara Korea yang lagi berjuang untuk mendapatkan kembali anak-anaknya, termasuk bayi yang diambil sepihak oleh suaminya yang saat ini belum menceraikan dia, dan juga orang yang mengaku personal assistant suaminya. Bayinya baru umur 2 bulan dan sekarang udah 4 bulan, sudah 2 bulan Bu Emi nggak ketemu sama bayinya. Saat ini aku lihat ada narasi-narasi yang berusaha memojokkan Ibu Emi dan menuduh dia melakukan KDRT. Katanya ada bukti-bukti dia melakukan kekerasan pada anak-anaknya. Aku lihat sih ini memang strategi ya, setiap kali ada kasus perceraian, kasus perebutan hak asuh anak,
selalu perempuan itu akan diputarbalikkan begitu kondisinya. Aku sendiri udah ketemu dengan Ibu Emi semalam, kita lagi berusaha berpikir apa sih yang bisa kita bantu, karena memang secara jurisdiksi hukum ya nggak di sini kasusnya, di Singapura, dan memang 2 hari lalu udah ke Singapura karena mengajukan gugatan cerai. Per kemarin ada informasi-informasi yang mengatakan bahwa pihak suaminya itu berusaha mempolisikan dia. Jadi memang tujuannya kan kalau sampai Bu Ami bisa dipolisikan di Indonesia, dimasukkan ke penjara, ya otomatis dia akan kalah begitu dalam perebutan hak asuh anak. Lalu sebenarnya Bu Ami kan bukan mau merebut ya, tapi dia sudah menawarkan joint custody atau ya mengasuh anak bersama. Banyak kok orang yang udah cerai atau bisa rukun-rukun aja gitu mengasuh anak bersama ya. Dan sebenarnya itu tujuan dari Ibu Ami. Yang paling penting adalah kesehatan mental anak-anaknya. Ada 4 anak yang masih kecil-kecil. Untuk pihak kepolisian aku harap bisa berlaku adil ya. Sebenarnya Ibu Emi kan sudah memasukkan gugatan terkait pemisahan bayi dari ibu, di mana bayi masih usia yang sangat perlu mendapatkan ASI, dan juga ada laporan persinahan. Mohon gugatan bisa segera diteruskan, dijalankan, masuk ke penyidikan oleh pihak kepolisian. Berlakulah adil, jangan hanya memproses gugatan yang dimasukkan suami Ibu Emi. Tak hanya itu, Lita Gading dan Emma Waroka juga merasa geram dengan artis diduga adalah Tisha Erni yang memantik bara prahara masalah menjadi berkobar-kobar dalam rumah tangga Ami dan Aden Wong. Mereka juga meminta aparat penegak hukum di Indonesia agar mengadilinya sesuai aturan hukum yang berlaku agar memberikan efek jera. Si Ibu Ami yang abang bilang memviralkan duluan dan ngumpet di balik pintu, abang sebagai seorang lawyer, apa enggak melihat sebab akibat? Sebelum adanya kejadian, Bu Ami mendatangi tempat itu, lalu menyiapkan untuk dokumentasi ya sebagai barang bukti dan bersembunyi di balik pintu supaya nggak kelihatan. Itu kenapa? Ada alasannya, Bang. Karena Bu Ami sudah sekian lama tidak bisa menghubungi lagi setelah bayi itu diambil. Seorang ibu yang melahirkan bayi masih usia 2 bulan, masih ASI, bayi diambil lalu menghilang, semua nomor diblok, pasti akan melakukan hal yang sama, Bang. Nggak mungkin nggak cuma ngumpet di pintu doang, Bang. Kalau saya bisa saya bawa serombongan keluarga saya semua, satu RT saya bawa untuk ngegerebek di situ. Itu satu. Terus yang kedua mengenai anaknya, teriak-teriak gak di brainwash, itu udah ada proses, Bang. Gak mungkin anak kita baru lahir terus sampai umur sekian-sekian tuh langsung paranoid sama kita, tuh gak mungkin. Kan sebelumnya si bapaknya pindah ke Jakarta, semua anaknya bagus semua, nilainya aja A. Tapi setelah udah 1-2 tahun di Jakarta, mulai ada gangguan-gangguan dari luar, yang mana harusnya abang melihat kenapa rumah tangga ini bisa berkondisi seperti itu. Ditambah lagi ada orang baru masuk ke dalam rumah. Kenapa nggak pernah disebutkan orang itu? Apa dampak dia untuk si keluarga inti? Dampak orang baru yang katanya profesinya adalah seorang personal assistant. Kenapa dia tidak pernah disebutkan? Sedangkan di dalam video ada sosok itu menggendong bayi orang lain. Apakah boleh orang asing tidak punya hubungan keluarga tanpa seizin ibu kandungnya menggendong, merawat, mengambil bayi seseorang? Apa boleh di negara ini? Mereka butuh kita untuk kita bantu secara moral. Please, sekali lagi Bang Hotman, bantu Emi, jangan pisahkan anak-anaknya kepada dia. Kasihkan laki-lakinya. Dia tidak peduli lagi. Tapi anak-anaknya jangan dipisahkan. Kasus ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya mohon kepada para petugas kepolisian di Polda Metro Jaya dan khususnya kepada Kapolda, mohon ini menjadi perhatian Anda. Jadi bantulah seorang ibu yang menginginkan anaknya yang dipisahkan oleh situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan ini. Dan angkatlah kasus ini seadil-adilnya. Geger banyak pihak yang merasa geram dengan hadirnya artis diduga Tisha Erni dalam meletupkan perhara rumah tangga Aden Wong dan Ami PMG.
Lantas, seperti apa pula permintaan maaf Dr. Richard Lee kepada publik dan AMI BMG? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Aksi Dr. Richard Lee menampilkan anak AMI BMG di podcastnya tanpa sensor telah membuat netizen geram hingga menghujat Dr. Richard Lee. Meski ia memiliki alasan di balik aksinya tersebut, namun Dr. Richard Lee tetap menyadari bahwa kesalahan ada di pihaknya. Karena itulah Dr. Richard Lee telah menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pihak, terutama kepada AMI BMG selaku ibu kandung, yang privasi keluarganya telah ditunjukkan kepada publik. Yang anaknya, aduh, aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Nggak apa-apa. Aku kalau kurang berkenan, aku minta maaf. Dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Kalau kesannya seperti itu, makanya sekali lagi aku minta maaf. Ada amanah yang harus aku jaga juga sih. Ada amanah yang juga yang disampaikan dengan aku oleh anak tersebut sampai nangis-nangis. Ya pokoknya aku nggak bisa buka deh dengan kalian semua. Nggak apa-apa, salahin aja ke aku. Tapi sekali lagi tujuanku bukan untuk membela sana sini, tapi untuk ngelihat dua sisi. Anaknya nggak mau. Nanti kalau misalnya aku keblur anaknya malah marah dengan aku, orang tuanya marah dengan aku ini serba salah. Jadi kalau dibilang nanti, kalau aku jelasin ini kan netizen pasti akan ngomong kan, itu kan keinginan anak ya, tetap aja harus keinginan kamu. Ya serba salah akunya ya. Aku pokoknya posisinya aku blur salah, nggak blur salah, tampilkan salah, nggak menampilkan juga salah, karena kan informasi keduanya kan ada amanah ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.